Sugeng dalu, Mbah. Sugeng dalu. Belum ada 10 menit barusan ini, Mbah, ada yang menelepon ke saya yang mana dia ini diganggu oleh sosok. Ada yang seperti berjalan di atas genteng, berjalan di depan rumah, kemudian pintu itu diuglek-uglek dengan sangat keras. Dan kejadian ini berulang-ulang, Mbah, bukan hanya malam ini saja. Cuma yang parah malam ini karena sampai 3 rumah tetangga-tetangganya itu juga ikut diganggu. Jadi dengan mengatakan ini adalah sosok gendruwo. Apakah karena kompleks wilayah perumahan itu banyak wanita yang cantik itu, Mbah, sehingga banyak sekali kejadian-kejadian gangguan, atau mungkin dengan ada pengalaman yang lain? Membicarakan tentang sosok bangsa gaib kadang-kadang kita sulit karena tidak bisa dibayangkan akal, sehingga banyak sekali yang menentang, banyak sekali yang tidak percaya karena mungkin mereka belum pernah menemui atau mengetahui hal-hal kejadian seperti itu. Bahkan pernah kita tahu bahwa di belakang rumah kami ya seperti ada orang menggergaji pring atau bambu. Setelah saya dekati, kemudian mereka diam. Tiba-tiba ketepatan jam 1 saya ke belakang menengok dengan bambu itu, suaranya keras sekali menggergaji pring. Tepat jam 1 lebih sedikit, esoknya saya cerita sama tetangga saya, tepat jam 1 lebih sedikit, bahwa pohon kembang yang sangat besar di depan rumah seperti digeraji dan tumbang di depan rumah. Itu kan juga aneh. Kita bicara tentang kejadian hari ini, bahwa baru saja ada orang yang telepon, mereka sering-seringnya diganggu dengan berbagai aktivitas atau gerakan atau eksistensi, bahwa rumah yang sering dipakai untuk jalan di atas genteng, kemudian membuka pintu jendela atau lawang, mengulik-ngulik dengan yaitu pintu, kemudian ada suara menangis dan sebagainya. Menanggapi dengan hal itu, kita menginginkan bahwa tempat itu dulu pernah dikosongkan, atau mungkin mereka-mereka yang menghuni di situ hampir rata-rata perempuan. Hingga dan laki-lakinya bekerja sehingga mereka sendirian, apalagi mereka apabila tidur tidak berpakaian yang rapi. Bahasa astral atau bahasa gendruwo lah kita katakan, itu senang kepada perempuan yang mereka membuka auratnya. Sehingga ini sebagai pengalaman apabila kita sendirian dan rumah itu disinyalir ada penghuninya, apalagi di sampingnya ada pohon besar, itu bangsa astral, terutama bangsa hantu atau gendruwo senang sekali. Ada kisah-kisah yang pernah kita lihat dan itu nyata dan real. Ada saudara kita, mereka seorang janda, dan mungkin mereka sering tidur terlentang dan mungkin kelihatan paha dan sebagainya, hingga pintu itu menutup sendiri. Setelah tertutup jret, kemudian jarak berapa menit ada suara retakan daripada kunci, cetak. Setelah sekitar jam 2 atau 3 malam mereka ingin kencing, ternyata lawang terkunci. Mereka akhirnya sakit perut atau kandung kemihnya penuh karena ingin kencing tidak bisa, hingga dia menangis. Kemudian pintu kamar itu dihantam dengan kursi berpuluh-puluh kali. Anehnya kaca tidak pecah, tapi pelapis atau pelipis atau gapit pada jendela itu justru malah bengkak atau lepas atau pecah, hingga kacanya tidak apa-apa, pelapisnya justru malah pecah atau cepat. Hingga ada kekuatan yang aneh bahwa kaca saja dihantam pakai kursi yang sebesar itu tidak pecah karena dilindungi oleh sosok bangsa astral. Hingga jam sekitar setelah subuh mereka telepon kepada Bapak RT untuk datang membawa linggis untuk menyongkel pintu belakang masuk ke kamar mereka, dan bisa saja dibuka oleh Pak RT. Hal-hal seperti itulah yang mengakibatkan kesusahan masyarakat apabila ada hal hantu atau rumah yang disinyalir ada penunggu. Sebenarnya banyaknya doa, banyaknya puasa, terus kemudian
mereka-mereka yang perempuan atau janda dan sebagainya berpakaian yang rapi, sehingga bangsa dan genderuwo memang senang kepada sosok manusia yang cantik, terutama mereka-mereka yang menunjukkan auratnya. Sehingga disinilah letaknya bahwa manusia dan jin dan bangsa Atlas itu berdampingan satu jagat untuk berbagai makhluk hidup, sehingga kita tentu tidak akan bisa lepas, akan menghindar kepada makhluk yang lain karena itu adalah ciptaan Tuhan. Ya teman-teman, jadi itulah pengalaman kita pada malam hari ini. Saya liput Mbak Nggih, saya mohon maaf karena saya rasa ini penting sekali diketahui oleh teman-teman, terutama kita-kita yang perempuan. Mbak Nggih, mungkin ada tambahan yang lain, Mbak? Sekitar kita percaya bahwa Allah di depan kita, ada di kita, maka bangsa jin pun akan takut atas keberanian kita. Itu yang paling penting, berbanyak doa dan bersihkan tingkah pakarti perbuatan apapun, harus bersih, ucapan, perilaku, jangan sampai menyakiti orang, kemudian mengamalkan perbuatan yang baik, senanglah menolong pada orang lain, ciptakan budi luhur, berwatak jiwa yang suci dan mulia. Itu yang paling penting, karena kebersihan kita, kebaikan kita, maka bangsa hantu pun akan takut dengan perilaku kita yang baik. Ya teman-teman, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukmarahi kami nangge, amin.